Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya mengatakan dan berharap berdoa meminta kepada Allah supaya kita berada di barisan jajaran mengikuti baginda Rasul masuk ke dalam surga? Karena ada satu hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan ada umatnya yang tidak akan masuk surga. Ketika umat-umatnya mengikuti beliau, mengiringi beliau masuk ke dalam surga, tapi ada dari umatnya min ummati asnafun la yadkhuluna jannah, tidak masuk ke dalam surga illa man taba, kecuali dia bertobat. Dia bertobat baru dia bisa masuk dalam surga. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka dia tidak akan masuk surga. Siapa di antaranya orang-orang yang tidak akan masuk surga? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, awwaluhum al-qalla. Yang pertama, golongan yang tidak akan masuk surga dari umatku, kata baginda Nabi, al-qalla. Qalla'at yang baku Quran qari'un, zamannya al-qalla. Siapa itu al-qalla? Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, al-qalla siapakah itu al-qalla? Oh, dalam pakai alif pakai ain. Sedang mubalaghah jamak taksir. Dijawab oleh Nabi Rasulullah SAW, al-qalla itu adalah alladzi yamsi baina yaday al-umara bil batil wal kizbi. Orang yang tidak akan masuk surga dari umatku, kanjeng Nabi adalah dari umatku, kata kanjeng Nabi adalah yang disebut al-qalla, yaitu orang yang mondar-mandir datang ke kantor-kantor pejabat dengan mencela, berdusta, berbohong karena ingin mendapatkan anggaran, mendapatkan dana, bolak-balik di depan pemerintah, di depan pejabat. Ini kelompok yang seperti ini yang mondar-mandir cari muka, menjilat di depan para pejabat. Kata Nabi, ini dia tidak akan masuk surga kecuali dia bertobat. Kira-kira ada nggak yang begitu ya? Hah? Di Bekasi ada nggak yang begitu? Kerjaannya bawa proposal, gitu ya. Ntar dapat cair sekian miliar, sekian ratus juta. Karena dia yang tahu, yang lain mah nggak tahu. Kata orang Sunda mah, yang nabur-nabur, yang mampar-mampar, yang subur-subur, yang lapar. Iya, kalau yang dekat sama pemerintah, pejabat-pejabat dekat sama pejabat, kan banyak yang dapat pencairan dana. Kalau ustaz-ustaz yang nggak tahu apa-apa, kiai yang nggak tahu apa-apa, nggak dapat apa-apa. Makanya jarang main ke rumah pejabat. Kalau main ke rumah pejabat, paling diundang ceramah aja, diminta nasihat. Nggak ada istilah datang nganterin proposal minta dana untuk pesantren, nggak ada, untuk yayasan, nggak ada. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ini di hadis riwayat Ibnu Abbas disebutnya al-qalla. Al-qalla itu orang yang si baina yaday umar, yang suka berjalan mondar-mandir datang ke hadapan para pejabat, menjilat, berbohong. Yang penting dapat sesuatu yang dia inginkan. Ini kata Nabi Muhammad tidak akan masuk surga. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita jadi kiai, jadi ustaz, jadi pimpinan lembaga, pimpinan yayasan, kita yang lurus-lurus aja, yang jujur-jujur aja. Jangan sampai banyak bermain demi mendapatkan tunjangan-tunjangan atau barangkali mungkin hak-hak yang bukan hak kita. Kalau memang hak kita ya nggak apa-apa. Kalau memang itu datang dari pemerintah dikasih ke kita, ya silakan. Tapi kalau sampai menjilat, berbohong, berdusta sehingga dia terus yang kebagian, yang lain nggak kebagian, maka inilah yang dimaksud. Seharusnya dana itu merata, setiap pesantren dapat. Ini mah pesantren dia yang dapat, pesantren yang lain nggak pernah dapat. Madrasah dia
dia terus yang dapat, mata saya yang lain nggak pernah dapat, karena dia yang tahu, pandai mondar mandir, tahu celahnya, tahu tempat keluarnya dana. Iya, bukan dia yang kenyang, yang lain nggak terbantu sama sekali. Ini kata Nabi termasuk yang disebut al-qalla, orang yang tukang mondar mandir di depan para pejabat. Mohon maaf para jamaah sekalian, ini kan sekarang banyak yang seperti itu. Datang bantuan dari atas umpamanya 1 miliar sampai ke bawah, kira-kira utuh nggak 1 miliar? Utuh nggak kira-kira? Yang nyampe kira-kira berapa? Dapat bantuan 200 juta, kira-kira nyampe ke bawah berapa juta? Kira-kira disunat nggak di jalan? Iya, ini kita udah tahu sama tahu lah urusan begini, udah paham semua. Kita ternyata ada di hadis Nabi di kitab ini bahwa ada kelompok umat Nabi Muhammad yang tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dia bertobat. Itu kelompok yang tukang mondar mandir, suka menjilat, mencari muka di depan pejabat pemerintah untuk mendapatkan hal ikhbar dunia. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak akan masuk ke dalam surga? Kata baginda Nabi dari firman-Mu, wal jayyufu, yaitu jayyuf. Apa itu jayyuf? Ditanya Nabi, ya Rasulullah, ma jayyuf? Tadi qalla namanya, sekarang jayyuf. Siapa itu jayyuf ya Rasulullah? Umat engkau yang tidak akan masuk surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, an-nabas. Jayyuf itu aslinya nabas. Siapa itu nabas? Sirraqul afan minal kubur, yaitu orang-orang yang suka mencuri kain kapan dari kuburan. Iya, ada seperti ini ya. Kalau sekarang ada di acara-acara berita-berita kriminal, ya yang mencuri banyak, tapi kalau mencuri kain kapan dari alam dalam kubur kayaknya nggak berani, nggak seimbang harga kain kapan dengan rasa takut dan capek menggali kuburannya, nggak seimbang kalau sekarang. Tapi pada zaman dahulu ada, sampai Nabi mengatakan seperti itu. Jadi orang dari kubur kesepit, dia datang mencuri, digali kuburannya, diambil kain kapannya, dibuka, dijual, laku mahal kalau dulu. Kalau sekarang mungkin bukan dijual kain kapannya untuk dijual di pakai aja, mungkin buat jimat kalinya, buat joran atau buat dagang, buat penglaris begitu kan gitu ya. Itu ini bukannya takut, malah kata Nabi ini dia senang dengan suka mencuri kain kapan orang yang meninggal. Orang lagi ditanya mau mengangkat kaki, dia malah ambil kain kapannya. Itu kata Nabi, umat Nabi ada tuh yang begitu, dan dia tidak akan masuk surga. Bahkan kata para alim ulama, ada tukang curi kain kapan ini di satu wilayah, di satu negara. Ada seorang pejabat yang soleh, dia sakit. Ketika sakit, dia tahu sakitnya ini mendekati kepada kematian. Nah, dia tidak tahu bakal mati. Ini ulama yang soleh ini, pejabat yang soleh ini. Dan dia tahu di kampung tersebut ada nabas, tukang curi kain kapan. Ini tukang curi kain kapan, nabas ini dipanggil oleh pejabat yang soleh tadi. Ditanya, aku ini sakit, sebentar lagi aku akan mati. Aku tahu kamu tukang nyuri kain kapan orang yang meninggal. Memangnya kalau kamu nyuri kain kapannya dijual laku berapa? Kata pejabat yang soleh ini. Kata dia mengatakan aku sekian-sekian. Kalau begitu aku mohon deh, ketika nanti aku mati, tolong jangan digali kuburan aku, gak usah dicuri, aku bayar aja dari sekarang. Berapa harga kain kapan yang biasanya kamu jual kalau diambil dari kuburan? Yang penting nanti aku mati, jangan digali kuburan aku, jangan diambil kain kapanku. Kan begitu kata pejabat yang soleh ini. Oke dah, deal, dibayar dah, maunya berapa dirham dibayar. Janji nanti kalau meninggal gak digali kuburannya, gak dicuri kain kapannya. Ya. Ternyata benar pejabat yang soleh ini meninggal.
meninggal. Ini si nafas tukang curi kain kapan ini dikasih tahu sama istrinya, Pak, kodi atau pemimpin atau pejabat yang soleh itu sudah meninggal, yang benar dia. Itu kan Allah sudah dapat duit dari dia kan, jangan tinggali kuburannya kan Allah sudah dibayar. Iya sih, bukan iya sih, mau kenapa? Kayaknya udah orangnya udah mati, udah tempat ganti aja. Jadi kalau orang lumayan tuh buat tambahan, kalau udah dibayar kita ganti lagi aja, kita curi lagi aja. Wah, jangan Bang. Bodo amat kata suaminya. Padahal dia udah dibayar, tetap aja dia mau gali kuburan ini orang yang udah bayar dia. Tengah malam dia bawa cangkul, bawa garpu ke pemakaman, dia gali sendiri itu kuburan yang udah ngasih duit ke dia itu, pejabat yang soleh. Pas digali, dia melihat si mayat ini sudah posisinya dalam keadaan duduk. Jadi sudah didudukkan oleh malaikat munkar nakir untuk ditanya kan, untuk ditanya, diperiksa kan. Kalau kau mengerdiwa, manuka, 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 kan ditanya dia dalam keterangan yang sahih. Itu orang yang meninggal itu nanti ditanya bilughatihim, dengan bahasa mereka masing-masing. Jadi kalau orang Arab ditanyanya dengan bahasa Arab, kalau orang Eropa ditanyanya dengan bahasa Eropa, orang Indonesia ditanyanya pakai bahasa Indonesia, orang Jatimulya juga ditanyanya pakai bahasa Jatimulya, ya. Nanti itu menurut kalau yang berusaha. Pada posisi itu tuh bagi diperiksa sama malaikat, diperiksa sama malaikat, ya ditanya aja, diperiksa dosa-dosanya, tangannya orang ahli ibadah nggak ada dosanya, periksa matanya juga nggak ada, kakinya itu nggak ada dosanya orang, kata malaikat. Coba periksa yang lainnya, telinganya. Oh iya, di telinganya ada yang kurang benar. Kenapa? Dia ketika di dunia dia menjadi seorang kodi, seorang hakim. Kemudian ada orang-orang yang berurusan kepada dia berpihak kepada salah satunya, dia berlaku tidak bijak. Mungkin ada kedekatan kekeluargaan atau mungkin ada pemberian sesuatu sehingga dia berat sebelah. Maka kata malaikat, udah ciumkan aja telinganya, dicium telinganya, keluar api dari telinga sebelah lagi. Apinya memenuhi kuburan tadi sampai mengenai si nafas yang mau nyuri kain kapan tadi. Akhirnya si nafas ini kena api yang ada di dalam kubur tadi, matanya kemudian menjadi buta, kualat, udah dibayar masih mau mencuri kain kapan. Ini di kitab ini disebutkan sampai seperti itu kisahnya. Jadi orang yang suka mencuri kain kapan itu dia tidak akan masuk surga kecuali dia bertobat. Kemudian siapa lagi yang tidak akan masuk surga? Kata baginda Nabi, wal qattar. Ada yang disebut al-qattar. Tadi qalla jayyub. Kemudian yang kedua tadi apa? Jayyub, qalla jayyub, yang ketiga qattar. Siapa itu qattar? Ditanya kepada Rasulullah, qila li Rasulillah mal qattar. Siapakah yang dimaksud qattar? Ya Rasulullah, umatmu yang tidak akan masuk surga. Kalau Rasulullah menjawab baginda Nabi, an-namam, orang yang tukang mengadu-ngadu domba, ya. Orang yang tukang dia mengadu-ngadu domba, menyebar hoak soal kemari, mengadu domba sehingga orang menjadi bermusuhan. Itu namanya tukang mengadu-ngadu domba. Itu disebut qattar. Ketika dapat omongan berita dari orang lain kagak benar, dia ingin menyampaikan tadi berita kepada orang lain yang lainnya, cukup seseorang disebut tukang adu domba. Kata Nabi, ketika menyampaikan semua yang apa dia dengar, apa yang dia dengar udah disampaikan lagi apa aja. Ketika dijawab seperti itu, kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Araita qaula Allah Ta'ala yauma yuqamis suri fataluna afwaja." Ya Rasulullah, lalu makna firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, yauma yuqamis suri fataluna afwaja.
Hari kiamat, hari ketika ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, kemudian kalian datang di hari kiamat afwaja, berkelompok-kelompok. Ya, jadi ada kelompok-kelompoknya yang tadi itu disebutkan. Maka Rasulullah SAW menjawab Rasulullah ketika ditanya tentang arti ayat tadi. Yang bertanya itu adalah sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in 'adzim. Sesungguhnya engkau Mu'adz, engkau sudah bertanya tentang sesuatu yang amat besar. Suma arsalah inai syarifat ini juga. Kemudian baginda Rasul menutup matanya dengan tangannya karena meneteskan air mata sambil menjawab pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal tadi. Kemudian Rasul berkata, summa qala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru asyraqu asnabi min ummati asnada qad mayyazallahu min jama'atil muslimin wa yubdi suwarahu. Kata baginda Nabi, makna ayat tadi bahwa manusia di akhirat akan datang berkelompok-kelompok. Kata baginda Nabi, beliau menafsirkan bahwa umatku nanti di akhirat akan datang bahkan sampai 10 kelompok, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, misah satu kelompok dengan kelompok yang lain. Qad mayyazallahu min jama'atil muslimin, dan Allah sudah memisahkan, membedakan mereka terpisah daripada golongan jamaah muslimin. Wa yubdi suwarahum, dan Allah memperlihatkan rupa bentuk-bentuk mereka. Faminhum ala suratil qiradah, sebagian ada yang rupanya seperti rupa monyet. Wa ba'du ala suratul hanajir, sebagian lagi ada yang bentuknya bentuk babi. Wa ba'duhum munkasuna bi arjulihim wa wujuhihim yusabuna 'alaiha, sebagian lagi ada yang berjalan dengan wajahnya, bukan dengan kakinya. Jadi buat jalannya pakai muka. Wabadu umyun yang dalam dadu, dan sebagian lagi ada yang buta, mondar mandir tidak melihat. Wabadu sumun bukman layak kilu, dan sebagian lagi ada yang buta, gagu atau tuli. Wabadu yang dona sunatahu watadaliyah dalam sudurihim yaslubai bin afwaihim. Kemudian sebagian lagi ada yang lidahnya menjulur sampai ke dadanya, mengalir nanah dari mulutnya. Masya Allah. Upat-tiatan aidiyahum wa arjuluhum, dan sebagian lagi ada yang menggunting tangannya, atau orang yang buntung, bukan menggunting, yang buntung tangan dan kakinya. Wabadu musallabun ala jujuki minan nar, dan sebagian lagi ada yang disalib di kayu yang terbuat dari api. Wabadu asyadu minnan najib, sebagian lagi ada yang lebih bau ketimbang bangkai. Masya Allah. Wabadu yuksawna jalabiba sabiwal min qatira, ada lagi yang memakai pakaian yang dari kaleng atau logam dari api neraka. Macam-macam kata baginda Rasul, sampai 10 golongan orang dari umatku yang Allah pisahkan tidak disatukan dengan kelompok orang muslimin. Ada yang rupanya rupa monyet. Siapa yang dirupakan monyet? Pak Ahmad lagi dalam surat Al-Qiradah, Al-Fatah Benana. Ini dari sini nih. Orang yang rupanya menjadi rupa monyet, atau apa namanya kalau itu monkey ya, apa namanya, kera ya. Siapa mereka? Al-Fatatu bainan nas, yaitu orang yang tukang ngadu-ngadu, yang tukang nyebar-nyebar berita di tengah-tengah manusia. Itu orang tukang ngadu-ngadu itu nanti di akhirat kelihatan rupanya rupa monyet, bentuk badannya jadi 2-3.
kayak kerak. Pantesan di pintu surga itu ada pergodan anti haramun ala nama. Kamu itu haram surga dimasukin sama orang tukang ngadu-ngadu. Itu ada pergodannya gak bisa masuk. Ternyata ini yang rupanya monyet. Kelihatan rupa monyet mau masuk surga gak bisa. Kemudian ada lagi yang rupanya babi. Siapa? Fa'akalat surti wal kasbil haram. Itu orang yang suka memakan makanan dan berusaha mencari uang dengan cara yang haram. Apa aja dengan cara yang haram? Ya, dapat suap, hasil korupsi, hasil mencuri dan lain sebagainya. Itu nanti di akhirat orang yang suka makan makanan haram, para koruptor, nanti di akhirat kelihatan rupanya. Kalau sekarang gagal pakai dasi, pakai jas, pakai Mercy, pakai mobil dinas, nanti di akhirat ada cirinya para koruptor ini. Jadi lupa bagong nanti mah. Kalau sekarang mau pada ketawa-ketawa, senyum-senyum, habisin anggaran ya, iya, rakyat kelaparan, rakyat kesusahan, mereka korupsi triliunan, miliaran. Sekarang enak, mati, udah nanti di akhirat kelihatan rupanya jadi lupa bagong. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kemudian ada lagi orang yang berjalannya dengan menggunakan kepala, dengan menggunakan wajah. Fa'akalat riba, mereka adalah orang-orang yang suka makan harta riba. Para rentenir, para orang-orang yang suka terlibat dengan bunga bank, ya, dengan bunga bank. Ini kita yang sulit ini, ya, pengen selamat dari perbankan, bunga bank itu sulit karena kehidupan di akhir zaman ini apapun lewat perbankan. Apapun, ya kita nyimpan duit, nyimpan uang ya di bank. Kita mau berangkat haji, daftar haji, daftar umroh, kasih duitnya ke bank, bayar rumah ke bank, bayar mobil, bayar motor ke bank. Iya, pinjam duit ke bank, ya. Bayar utang juga ke bank. Ini ya memang akhir zaman, kata baginda Nabi, tidak ada seorang pun yang selamat daripada riba di akhir zaman. Paling tidak dia akan menyaksikan apa namanya terjadinya perbuatan-perbuatan riba tadi. Nanti orang-orang yang terlibat dengan yang namanya riba bukan yang minjemin aja, termasuk yang menerima pinjaman juga. Ya mungkin kita kalau mau ikut ulama yang membolehkan saja dah, biar tidak terlalu berat, karena sebagian ulama kontemporer itu termasuk ulama-ulama Mesir awal mula mengeluarkan fatwa itu mengharapkan tentang bunga bank, ya, mengatakan itu riba. Tapi terakhir fatwa ulama-ulama Mesir itu membolehkan bunga bank, artinya tidak menganggap bunga bank itu sebagai riba, karena memang sudah sesuatu yang galih terjadi di kehidupan akhir zaman. Kan kalau umpamanya tanpa ada bunga, bagaimana bisa menggaji karyawannya, bagaimana bisa apa namanya berjalan usaha dan lain sebagainya. Jadi ada sebagian ulama-ulama yang menganggap, bukan menghalalkan riba ya, riba tetap haram, menganggap bunga bank bukan termasuk riba, bukan menghalalkan riba. Riba tidak ada yang halal. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Tapi ada sebagian ulama yang baru, terutama ahli fatwa yang di Mesir, mengatakan bahwa bunga bank itu bukan termasuk riba, ya, atau boleh dibilang sebagai sesuatu yang darurat yang tidak bisa ditinggalkan di kehidupan akhir zaman ini. Ada sebagian yang seperti itu. Ya mungkin kita mau ikut yang itu, kalau ikut yang keras kayaknya kita kebagian semua ini. Dosanya kan paling kecil aja sama seperti dosa berzina antara seorang anak dengan ibu kandungnya, ya, kalau berbuat riba. Ya mudah-mudahan kalau kita nyimpen duit di bank juga nggak diambil bunganya. Ya dosanya kita tetap aja membantu apa namanya muamalah yang di bank tadi. Memang susah kalau di kehidupan akhir zaman seperti sekarang, susah. Nah jadi orang-orang yang suka terlibat dari riba, ya,
Riba ya kan kullu qardin jar manfaatan bahwa wajib wujuhil riba. Setiap menghutangkan apabila memberi manfaat kepada yang menghutangkan, maka itu bagian daripada riba. Ya. Kalau kita mengutanginya jangan sebatas pada mutamin, tapi lebih kepada kirot ya, atau apa namanya syirkah. Syirkahnya kita yang punya modal, orang lain yang menjalankan modal kita, jadi usaha bersama. Seperti itu. Mungkin dengan bank apa namanya, bank syariah mungkin lebih berbeda. Walaupun memang tetap ada kesamaan dengan bank konvensional juga, tetap aja kalau pinjam mah mau usahanya maju, mau usahanya rugi, tetap aja setornya ada bunganya tetap. Itu susah juga kan di situ. Seharusnya kalau syirkah itu kan, kalau usaha bersama itu kalau untung ya untung bareng-bareng, kalau rugi ya rugi bareng-bareng. Ini kan kalau untung mau bareng-bareng, tapi kalau rugi mah kita doang yang minjem yang rugi, berbagiannya udah mau rugi kan, seperti itu. Jadi belum 100% syariah, bank syariah juga tuh. Jadi tetap mesti ada unsur ribanya juga. Ya mudah-mudahan dosa-dosa kita yang ada kaitannya dengan riba mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhirat nanti kita jalannya pakai muka mata. Kemudian fa'amal umyu, siapa orang yang di akhirat itu berjalan dalam keadaan buta? Fama yajulu fil hukmi, yaitu orang yang jahat ketika menerapkan hukum. Ya, menerapkan hukum, dia menjadi kodi, menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi yudikatif lah, menjadi penegak hukum, tapi dia tidak menjalankan hukum dengan benar. Ya, iya, polisi tembak-tembakan, entah gimana, nggak tahu itu ya. Jadi hukumnya nggak jelas. Siapa yang korban, siapa yang bersalah, gitu ya. Kadang KUHP karena uang hukum putus. Ya, jadi kadang hukum itu bagaimana uang itu di sebuah negara, bukan di Indonesia barangkali ada yang begitu, juga ada di film-film gitu ya, film India atau di Indonesia juga mungkin ada juga yang sama seperti itu. Jadi kadang hukum itu seperti pisau, ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau maling kecil, maling ayam digebukin, maling motor sampai mati. Kalau koruptor itu yang miliaran triliunan sambil ketawa-ketawa masuk ke penjara juga, kadang bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu kan berarti itu ada kecurangan dari para penegak-penegak hukum. Ya, maka orang-orang yang seperti itu, para penegak hukum yang berkhianat terhadap hukum, nanti di akhirat pada kelihatan. Apa kelihatannya? Matanya pada buta nanti. Ya. Lalu siapa yang tuli, yang gagu? Wahumul ladina yuhibbuna bi'amalihim, yang buta, yang buta, yang gagu, yang tuli, ini orang yang suka berbangga-bangga dengan hartanya, yang suka pamer dengan rumahnya, pamer dengan mobilnya, pamer dengan pakaiannya, dengan handphonenya, pamer. Apa yang dia miliki, dia ingin tahu seolah-olah saudaranya, tetangganya biar tahu. Handphone saya, oh ini handphone tipe paling baru, mobil saya ini paling baru, rumah saya udah direnov, wah semua pamer, baju pakaian semua pamer. Nah nanti di akhirat orang yang suka pamer tersebut, di akhirat ada cirinya, yaitu orangnya buta dan bukan buta, gagu dan tuli. Sub berarti budak, alum berarti gagu, budak gagu, ya, budak gagu. Itu karena ujub, pamer dengan hartanya. Lalu siapa yang di akhirat itu yang lidahnya menjulur sampai ke bawah? Siapa mereka? Al ulama wal qissas alladzina yuhadiqu qawluhum amalahum. Orang yang lidahnya menjulur ke bawah di akhirat, kata Nabi, itu adalah golongan para ulama, golongan orang-orang yang tukang pidato, tukang ceramah, tukang mendongeng, tapi apa yang dia omongkan tidak sesuai dengan apa yang dia amalkan. Jadi jargoni, bisa ngajar tapi orang melakoni, ya, omong doang.
atau apa ya, NATO itu singkatan no action talk only, cuma ngomong doang, prakteknya kagak ada. Nah kalau ulama ceramah banyak orang ayo tahajud, dia kagak. Ayo santunan yatim, dia santunan yatim, dia kagak. Ayo manja sama orang, tapi dia sendiri malah tidak sesuai dengan apa yang dia omongin. Nah nanti di akhirat kelihatan lidahnya menjulur dadanya, ya. Sama dengan yang dibaca oleh Imam tadi, ayatnya 50 nama al-taqalun kaburaman inda Allah an-taqulu ma al-taqalun. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar dosa apabila kalian melakukan apa yang tidak kamu kerjakan. Itu nanti di akhirat. Itu golongan ulama lidahnya pada panjang menjulur sampai ke dadanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada lagi yang putus tangannya dan kakinya buntung. Siapa mereka? Kata Nabi, alladzina yuzuna al-jiran, yaitu orang yang suka menyakiti tetangga. Orang yang suka menyakiti tetangga itu nanti di akhirat kelihatan pada bulat, kagak ada tangannya, kagak ada kakinya. Hati-hati, jangan suka nyakiti tetangga, baik dengan omongan, baik dengan sikap, baik dengan perilaku. Ya, jangan sampai tetangga kita merasa sakit dengan kita. Karena sudah diwasiatin sama Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yukrim jarahu. Iya, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Sampai kata Nabi, malaikat takdirnya wasiat tetangga kepadaku. Sampai aku punya pikiran jangan-jangan tetangga ini mau mengasih warisan, kata baginda Nabi. Karena diwasiatin dulu sama Nabi, sama malaikat itu, awas hati-hati jaga tetangga kamu. Kirain mau dapat warisan sampai wasiatnya sepenting itu. Ini penting, gak boleh menyakiti tetangga, baik yang muslim maupun yang non muslim, baik saudara kita maupun yang bukan saudara kita yang tidak ada keterkaitan darah. Tetap yang namanya tetangga harus dihormati, walaupun beda agama dan beda keyakinan. Kalau kita menyakiti tetangga kita, siapapun tetangga kita yang kita sakiti, nah orangnya nanti di akhirat dia akan kelihatan tangan dan kakinya buntung. Alhamdulillah, subhanallah. Kemudian ada lagi yang disalib di kayu yang terbuat dari api. Siapa yang di akhirat itu disalib dalam kayu yang terbuat dari api? Wasonatu minnas Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang suka mengadukan orang lain ke pemerintah, ke pengadilan. Jadi kalau ada apa-apa langsung diadukan ke hukum. Kalau apa-apa langsung diadukan ke hukum karena dia ngerti hukum, supaya orang yang dia benci itu dihukum, dipenjara, atau hartanya bisa diambil. Ya kan? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tuddu ila hukam ila kullu fariqum minan nas. Ya, jadi janganlah kalian itu melaporkan atau memakan harta di antara kalian, melaporkan ke hakim supaya kalian dapat bagian daripada orang yang engkau laporkan. Itu nanti ada. Kalau zaman sekarang ini kan banyak. Kalau di kampung mohon maaf Pak, itu para kepala desa di kampung itu paling alergi dengan namanya wartawan. Asal ada wartawan pada ngumpul itu kepala desa. Entah kenapa, saya tanyain kenapa, karena wartawan itu suka melaporin kalau ada hal yang nggak benar, penggunaan anggaran nggak benar, nanti kan diancam. Di kampung mau bukan di sini, di kampung begitu. Kalau bapak nggak benar akan saya laporin, kalau saya nggak mau dilaporin, kalau masih uang bensin kan begitu. Itu jadi mereka pada takut. Iya, pada takut kepada wartawan. Sampai saya datang aja mau ceramah mereka pada kamu dikirain wartawan. Nah ini orang yang suka melaporin ini, itu masya Allah. Nanti di akhiratnya mereka itu pada jamaah sekalian, dia akan disalib dengan kayu daripada api. Ini mohon maaf tukang melapor, tukang ngadu-ngadu ke pemerintah. Kemudian ada lagi yang baunya lebih bau ketimbang bangke. Siapa mereka? Falladzina yatamatta'una bisyahwat wal ladzat wa yamna'una haqqallah ta'ala min amwalihim. Orang yang bau badannya melebihi bangkai adalah orang yang ketika di dunianya suka mengumbar hawa nafsu dan syahwat, mencari kesenangan-kesenangan duniawi, tapi tidak menjalankan hak-hak Allah dari hartanya.
zakat dia nggak keluarin, sedekah nggak keluarin, hartanya buat senang-senang, maka mereka di akhirat akan bau, lebih bau ketimbang bangkai. Lalu siapa mereka yang pakai pakaian baju kurung yang terbuat daripada api? Fa ahlul kibri wal ghairati wal farid, mereka yang nanti di akhirat menggunakan baju kurung dari api adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang congkak. Nah, dari sinilah Nabi menjelaskan tentang umatnya di akhirat ada nanti yang tidak akan masuk surga. Di antara dari hadis yang 10 ini tadi ada yang termasuk al-qatta, yang tukang mengadu-ngadu. Yang pertama al-qalla, orang yang suka cari muka menjilat depan pejabat. Yang kedua al-jayyub, tukang nyolong kain kapan. Yang ketiga al-qatta. Tadi ya, al-qatta itu orang yang tukang ngadu-ngadu, wartawan yang nggak benar ya, wartawan yang nggak benar. Tuh, kemudian yang keempat, siapa ya Rasulullah yang tidak akan masuk surga? Ad-daybu. Yang keempat adalah daybu. Ini namanya asing-asing kita. Qala, kemudian jayu, kota, sekarang daybu. Yang keempat, daybu. Siapa itu daybu ya Rasulullah? Allazi yujma'u fi baiti al-fataya lil fujur. Yang dimaksud dengan daybu adalah orang yang di rumahnya, di tempatnya ngumpulin para perempuan untuk dijajakan, untuk tempat prostitusi. Berarti ini germo ngumpulin perempuan. Sekarang udah zamannya online ya, lewat online. Ini germo atau apa namanya kalau germo sekarang itu bahasanya mucikari. Itu mucikari. Kalau punya tempat Nabi Muhammad, dia tidak akan masuk surga kecuali dia bertobat. Kalau sekarang kan prostitusi modern kan banyak, orang itu makin mudah kalau mau prostitusi, mau masuk perzinahan. Ternyata yang tukang ngatur-ngaturnya ini, kata Nabi disebutnya daybu. Daybu itu adalah mucikari. Ini 4 aja dulu dah. 4 aja dulu. Ini umat Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak akan masuk surga. Kita jangan termasuk salah satunya. Jangan termasuk si kolak yang tukang mondar-mandir di depan pejabat pemerintah. Satu, dari kalau kita diundang pemerintah datang. Iya, kita ada kepentingan datang, nggak boleh mengentengkan meremehkan pemerintah. Kita butuh dengan pemerintah. Tapi jangan nggak ada keluar aja soan supaya dapat sesuatu. Ini nggak boleh, ya. Kolak namanya. Yang kedua, jayu, tukang nyuri kain kapan. Kalau nyuri kain kapan kayaknya enggak kita. Paling nyuri-nyuri yang lain, nyuri anggaran gitu ya. Nyuri kita di lembaga apa, ada uang sedikit kelebihan kita kilau, paling gitu ya. Hati-hati itu. Hati-hati kalau bukan makan hak kita. Kemarin yang pernah saya sampaikan, kalau bukan hak kita ya, 1 rupiah hak orang lain yang kita makan. Para tabi'in mengatakan itu harus dibayar dengan 700 sholat fardu yang diterima oleh Allah. Itu kan seperti itu. Kalau makan bukan harta kita, bukan hak kita, hak orang lain kita makan. Hati-hati. Tidak mencuri kain kapan enggak, tapi kadang kita memakan harta orang lain. Ini namanya si jayu. Kemudian yang ketiga tadi si kotak, tukang ngadu-ngadu. Kadang kita dapat serat di grup WA, nggak dipikir lagi, nggak ditimbang-timbang lagi. Kayaknya ini panas nih, kenceng nih, tentang pemerintah nih, langsung kirim lagi ke grup lain. Jadi apa namanya, ujaran kebencian dan lain sebagainya, padahal belum tentu benar. Bisa jadi hoax. Kalau benar belum tentu ada manfaatnya. Ya kan? Hati-hati, ini bisa masuk si kotak. Tukang ngadu-ngadu, tukang nyampe berita yang nggak benar. Jangan sampai jadi si kotak. Dan jangan juga sampai jadi masuk golongan daybu, mucikari ngumpulin perempuan untuk dijajakan ke hidung belang. Jadi mucikarinya jangan, jadi wanita yang dijajakan jangan mau, jadi penggunanya juga jangan. Nanti di akhirat akan terlihat bentuk aslinya. Sekarang sama, gantengnya sama, putihnya sama, cantiknya sama. Sekarang mau
Di dunia sama, kiai sama dukun mirip, sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai sarung. Kiai sama dukun mirip. Iya, dukun suka jadi pawang hujan, kiai juga kadang-kadang jadi pawang hujan juga. Kalau ada yang hajatan segala macam, suka ada mirip-mirip juga. Dukun juga kasih jimat, kiai juga kadang suka dagang jimat juga kan, seperti itu. Jadi hati-hati pada jamaah sekalian ya. Sekarang zaman kebalik-balik, kita terus ikuti guru-guru kita, pengajian-pengajian bersama orang-orang soleh, supaya kita tidak terbawa arus kesesatan kehidupan akhir zaman. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam.